Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Laludin Hani, NIM 1920 10200 433 dari Prodi Manajemen kelas D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang biasa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Autoimmune Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona 19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 7 Januari 2021 adalah 788.402 orang dengan jumlah kematian 23.296 orang. Jika dilihat dari presentasi angka kematian bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 4-59 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 biasa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala yang dapat hilang dan sembuh atau malah memperberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh lebih di atas 30 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terkonfirmasi virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19. Pengangguran meningkat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK. Total ada 1.10.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Tim riset Semeru kemudian melakukan simulasi penghitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengangguran penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020. Mengutip catatan kebijakan Semeru, hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari 2020 menjadi sekitar 6,17% sampai 6,65% pada Maret 2020. Presentasi ini
setara dengan peningkatan jumlah pengangguran penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,6 juta orang. Meski demikian, ada sektor-sektor yang diperkirakan masih menyerap tenaga kerja seperti jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada kuartal 1 2020 produk domestik bruto atau PDB sektor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Dampak positif dan negatif dalam dunia kesehatan akibat COVID-19. Dampak positifnya yaitu 1. Masyarakat lebih peduli. Kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan meningkatkan protokol kesehatan semakin meningkat. 2. Nakes lebih waspada. Timbulnya kecurigaan sama nakes karena takut saling menularkan ini sebenarnya baik karena membuat nakes lebih waspada dan memproteksi dirinya sendiri. 3. Kehidupan nakes lebih teratur. Nakes biasanya kerja pagi sampai malam tanpa istirahat. Maka saat pandemi ini semua lebih banyak waktu untuk istirahat. Kehidupan lebih teratur. 4. Kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Kehadiran COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya untuk berolahraga. Dampak negatif. 1. Rumah sakit menjadi kewalahan. Para dokter spesialis dari Kota Medan ini mengatakan rumah sakit yang merawat pasien COVID sangat kewalahan menampung pasien sampai saat ini. Akhirnya muncul keluhan masyarakat karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Nakes tertular. Tenaga kesehatan beresiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak menggunakan APD sesuai tingkat perlindungan penanganan pasien COVID-19. 3. Takut keluar rumah sakit. Takut ke rumah sakit. Pasien non-COVID-19 itu merasa cemas dan takut. Misalnya saja pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis seperti pasien diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru-paru kronik, autoimun, pasien hemodialisis, pasien kemoterapi yang memerlukan pengobatan rutin jadi takut datang ke rumah sakit. 4. Pasien COVID menjadi depresi. Pasien COVID-19 juga merasa cemas, takut bahkan depresi. Rasa takut ini bisa karena belum jelas obatnya maupun kesepian akibat isolasi sehingga tak bisa bertemu keluarga secara langsung. 5. Nakes juga takut dan cemas. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pasien, tapi juga kepada keluarganya, karena tenaga kesehatan juga memiliki keluarga yang perlu dilindungi. 6. Stigma buruk ke nakes. Banyak masyarakat yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.